Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Trimaya Wahyu, saya dari tim Aposisi. Berkaitan dengan pernyataan Mbak Melvina, saya sangat kurang setuju karena masih banyak kendala-kendala lain yang muncul pada saat sistem online digunakan. Yang paling fundamental kasusnya yakni permasalahan teknologi. Perlu diketahui, banyak sekali daerah yang masih meraba dalam penggunaan teknologi, khususnya di Indonesia, sehingga kendala tersebut tentu akan menghambat proses kegiatan belajar mengajar dan dapat diartikan belajar seperti itu belum efektif untuk diberlakukan di Indonesia. Kendala lain yang muncul yaitu sistem jaringan. Tentu kita semua tahu akses jaringan di Indonesia itu belum sepenuhnya terjamin, khususnya di daerah-daerah yang tertinggal. Jikapun ada fasilitas seperti WiFi, tidaklah semua pelajar dapat mengakses, sehingga terkadang ada beberapa pelajar yang terpaksa tidak dapat mengikuti kelas online. Nah, ini tentunya sangat berbahaya karena berimbas kepada kemampuan akademiknya. Karena ketika mereka tidak bisa mengikuti kelas online, maka ilmu yang disampaikan oleh pendidik pun tidak bisa mereka terima. Untuk itu sangat perlu penanganan serius terkait dengan permasalahan tersebut. Memang akhir-akhir ini ada bantuan kuota dari Dinas Pendidikan atau Kementerian Pendidikan, tapi apakah kuota saja mampu menyelesaikan permasalahannya? Tentu saja tidak. Karena saya rasa selain kuota itu perlu didukung dengan kelancaran jaringan gitu. Ada kuota tapi tidak ada jaringan yang mendukung, ya untuk apa gitu. Selain itu juga teknologi yang terkini yang mendukung pula itu perlu diperhatikan kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ike Dewi Prastika dari tim kontra sebagai orang kedua. Saya kurang setuju dengan pendapat tim pro bahwa pembelajaran secara daring itu menyenangkan dan variatif. Dapat kita lihat sendiri kenyataannya, bahwa pelajar di Indonesia sebagian besar masih kesulitan dalam pembelajaran secara daring. Dikutip dari kompas.com, sejumlah pelajar yang bersekolah di beberapa daerah di Jawa Tengah mengeluhkan metode pembelajaran secara daring di tengah pandemi COVID-19. Semua jenjang juga merasakan dampaknya dari pandemi ini. Salah satunya adalah Universitas Tidar. Akibat pembelajaran tatap muka ditiadakan, mengakibatkan mahasiswa terpaksa untuk belajar di rumah dengan sistem online. Akan tetapi, masalahnya banyak mahasiswa yang mengeluhkan bahwa tempat tinggalnya sangat sulit sinyal. Sehingga kegiatan perkuliahan juga menjadi terhambat dan mereka juga bisa saja ketinggalan materi yang telah disampaikan dosen. Waktu pengumpulan tugas dibatasi terlalu singkat, tidak ada kuota internet, dan keterbatasan media yang digunakan, serta finansial setiap orang berbeda-beda untuk menghadapi situasi seperti sekarang. Kendala lain, masih ada miskomunikasi. Kadang-kadang apa yang dijelaskan dosen disalahpahami oleh mahasiswa sehingga harus belajar mandiri, tidak ada kolaborasi di lingkungan terbuka. Kalau kita amati, pengajaran daring yang sudah berjalan terlihat kurang variatif dalam model-model pembelajaran yang diterapkan. Perkuliahan atau pembelajaran yang dilaksanakan secara daring melalui WhatsApp Group, Zoom, Google Meet, dan lain-lain juga membuat pelajar bosan dan tidak paham dengan materi. Kebanyakan kontennya kurang menarik, ada beberapa pengajar yang hanya menjelaskan dan tidak berinteraksi dengan peserta didiknya. Setelah beberapa bulan melaksanakan pembelajaran online, nyatanya lebih efektif jika pembelajaran dilaksanakan secara offline.
Pembelajaran berbasis online ini masih banyak yang perlu dievaluasi, sehingga pembelajaran berbasis online belum tepat dilaksanakan sebagai pembelajaran di Indonesia. Sesekali saja digunakan agar para pelajar tidak ketinggalan zaman dan semakin mahir mengoperasikan teknologi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Nur Muhammad Siddiq dari tim Aposisi ingin menyanggah pernyataan dari Mas Imam yang menyebutkan bahwa di dalam pembelajaran online maka akan meningkatkan kreativitas siswa dalam menyelesaikan tugas. Kalau dilihat sekilas memang pembelajaran online terlihat asik, terlihat lebih mudah, dan tentunya akan meningkatkan kreativitas. Tetapi kalau dilihat di lapangan atau pada kenyataannya akan berbeda. Guru-guru ketika pembelajaran online selalu memberi tugas. Hal itu akan membuat tugas-tugas menumpuk. Akhirnya siswa-siswa akan menjadi sedikit malas untuk menyelesaikan tugasnya. Mereka hanya antusias pada saat awal-awal pertemuan saja. Tapi semakin hari beberapa pertemuan berjalan, jika tugas-tugas terus diberi, maka siswa akan tertekan. Dan akhirnya ketika sudah sesak dengan kebanyakan tugas tersebut, mereka ya tetap mengerjakan, tetapi hanya sebatas mengerjakan seadanya saja. Sedangkan yang diharapkan adalah ketika mengerjakan tugas itu siswa lebih kreatif dan variatif. Namun ketika mereka tertekan dengan banyaknya tugas, belum juga dibarengi dengan beberapa aktivitas di rumah, bahkan dikhawatirkan siswa ini hanya mengerjakan tugas dengan hanya menyalin sama persis. Kami contohkan lagi, misalnya tugasnya membuat video lalu diupload ke video YouTube misalnya. Kalau tidak hati-hati, mereka akan terkena copyright atau hak cipta dari video yang telah dibuatnya. Justru kreativitas siswa akan lebih tumbuh jika pembelajaran dilakukan di kelas. Di sini bisa dilakukan suatu kegiatan seperti diskusi. Mereka akan saling tukar pikiran dan menunjukkan ide-ide kreativitas masing-masing. Mereka akan mencari ide-ide terbaik untuk menyelesaikan tugasnya. Ya, itu saja yang ingin saya sampaikan. Kemudian akan saya sampaikan mengenai kesimpulan dari pendapat-pendapat dari tim kami, yaitu pembelajaran online belum bisa diterapkan sesuai dengan yang diharapkan. Yang pertama adalah kualitas jaringan dari tiap-tiap di daerah di Indonesia berbeda-beda, sehingga pembelajaran menjadi kurang lancar. Yang kedua adalah pembelajaran yang dilakukan secara online terlalu banyak tantangan yang belum siap kita hadapi, seperti keefektifan interaksi, kemudian isinya belum tentu dibuat menarik, sehingga materi akan sulit dicerna oleh para siswa. Terakhir, kreativitas siswa dalam mengerjakan tugas tidak akan meningkat jika masih banyak tekanan dari tugas-tugas yang telah diberikan oleh guru. Melalui pendapat-pendapat yang telah diutarakan oleh anggota-anggota tim kami yakin bahwa kami yang akan memenangkan debat kali ini. Pendapat kami adalah pendapat yang kuat dan disertai contoh-contoh kasus yang akan memperkokoh pendapat kami. Dan kami yakin argumen kami akan mematahkan pendapat-pendapat dari tim pro. Sekian dari tim Aposisi, mengucapkan terima kasih.